Jadi yang terjadi yang kita bicarakan dengan BLBI itu 100% sebetulnya berhubungan dengan soal bangran yang terjadi. Jadi untuk menghindari resiko ambruknya sistem perbankan saat itu. Dan kebetulan hampir semua kecuali Bank Eksim itu adalah berhubungan dengan bank swasta. Dan nomor satunya itu adalah BCA pada saat itu. Sekarang kita ke persoalan itu tadi, contohnya. BCA kemudian diberi pinjaman oleh Bank Indonesia karena saat itu untuk mencegah moral hazard, Bank Indonesia mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada bunga pasar. Totalnya dikasih katakanlah 52 triliun. 52 something, 50, kira-kira 52. More than Daftarnya saya lihat 52. Ya, oke. Jadi lalu untuk jaminan terhadap pinjaman tersebut, Salim diminta untuk menyerahkan aset mereka. Yang disebut sebagai BCA itu, terutama. BCA dan kemudian yang lain-lain, including BCA di dalamnya. Dan di luar backup aset jaminan di dalamnya. Dan tugas BPPN kemudian menjual. Masukkan ke BPPN, kemudian menjual kembali. Nah, kemudian di dalam proses itu, setahu saya ini, waktu itu saya juga belum terlibat. Sudah ada pemerintahan Megawati untuk fakta aja. Itu waktu itu kalau nggak salah saya waktu penjualannya tapi waktu awalnya belum prosesnya sudah melewati mungkin ada tiga presiden mungkin di situ. Jadi mulai dari Pak Harto sedikit, kemudian di dalam Presiden Habibie, endingnya sekarang, kemudian Gus Dur, dan kemudian Megawati di ujungnya selesai itu di Megawati. Total jumlah penjualan yang sudah melalui prosedur semua sudah melewati proses politik yaitu ada undang-undang Propenas, ada TAP MPR nomor 10, ada TAP MPR nomor 6, semua ada proses politiknya, ada prosedurnya. Dan ini kan tidak bisa disalahkan begitu saja. Betul. Jadi intinya pada saat dijual semua asetnya dapatlah 19 triliun. Yang masuk ke mereka 52, kembalinya 19. Dikasih surat bahwa ini sudah sah secara hukum, sudah selesai. Karena based on aturan main yang dibuat pada saat itu. Jadi betul, kalau sekarang ada ungkapan hati bahwa aduh kok dapatnya banyak, dapatnya kurang, itu ungkapan terhadap krisis masa lalu. Kontekstual masa itu. Kan semua orang nggak mau krisis, tapi krisis terjadi. Dan sebetulnya sangat hypothetical jawaban itu pasti bisa terjadi. Kenapa cuma dapat 5 aset yang diberikan pada saat itu? Kalau dijual sekarang bisa dapat 70 misalnya, dulu 19. Siapa yang tahu? Kemudian kalau kita lihat lagi kasusnya siapa namanya? Bob Hasan lah. Bukan. Yang tambak udang itu di Pasena. Kan dijual juga pada saat ekonomi sudah stabil, politik yang sudah stabil, tapi Samsul Nur Salim tetap aja nilainya rendah gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak sekali variabel yang bermain di situ yang kita nggak tahu gitu loh. Daripada kita buang-buang energi di situ, kenapa nggak kita bergerak ke depan? Ya, saya kira persoalannya jelas bagaimana kita segera menyelesaikan obligor-obligor yang sampai sekarang ini belum kooperatif. Dan bagaimana secepatnya anggaran APBN yang kurang lebih 50-60 triliun per tahun ini untuk bunga penyelesaian surat utang negara ini bisa segera selesai. Karena kalau beban APBN masih sekian, kawan-kawan DPR kan mempertanyakan, tolong itu segera diselesaikan supaya beban APBN ini juga segera turun. Nah, ini ekonom tolong jawab. Nah, ini penting. Sementara kita butuh untuk alokasi Anda bicara surat utang negara lainnya. Makanya kita harus buka ini, uraikan yang berhubungan dengan BLBI itu utangnya berhubungan dengan Bank Indonesia. Pemerintah sudah merestrukturisasinya sehingga beban utang di dalam APBN bunganya tiap tahun kira-kira 2,2 triliun sekarang. Jadi yang BLBI 2,2 triliun banyak tapi nggak membanyak APBN. Kalau cuma segitu 2,2 triliun. Itu pun akan menurun dengan cepat begitu Bank Indonesia perform better over time. Jadi sekarang pemerintah sudah membayar dari keuntungan yang diperoleh dari operasi Bank Indonesia itu sekitar 15 triliun. Jadi kalau ini kasus BLBI selesai, sangat dimungkinkan 50-60 triliun itu belum tentu selesai.